Haleluya, selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan diteguhkan dan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Dan setiap hari saudara akan didoakan dalam pergumulan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap hari saudara akan diberkati. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih buat hari yang baru yang Tuhan beri bagi kami, di mana di hari yang baru ini sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami akan merenungkan firman Tuhan dan kami akan berdoa bersama. Itu sebabnya saat ini Tuhan kami siapkan hati kami, berkati kami melalui firman-Mu, taburkan firman-Mu dalam hati kami, kuatkan teguhkan kami melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Engkau mengurapi hamba ya Tuhan dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau memberkati hati dan pikiran setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat kesempatan ini dan kami siap merenungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini saudara, adalah dari Lukas pasal yang ke-12 mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Saya akan membacakan firman Tuhan ini dan menjelaskannya secara ekspositori saudara. Siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan di pagi hari ini. Lukas pasal yang ke-12 ayat 1 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Pengajaran khusus bagi murid-murid. Sementara itu, beribu-ribu orang banyak telah berkerumun sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya. Katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Karena itu, apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan apa yang kamu bisikkan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan di atas atap rumah. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh, dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepadamu siapa yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu janganlah takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Puji Tuhan saudara, konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara di pagi hari ini adalah di mana Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa mereka harus takut kepada Allah. Bahkan dia menegaskan bahwa sekalipun mereka harus bertaruh nyawa, mereka harus tetap memilih untuk takut kepada Allah.
Karena dikatakan ayat 4, aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh, kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Jadi sekalipun waktu itu misalnya murid-muridnya menghadapi ancaman, harus bertaruh nyawa dalam mereka mengiring Tuhan, mereka harus tetap takut kepada Allah. Kita akan belajar apa alasannya sehingga murid-muridnya harus tetap takut akan Tuhan. Dan saya rindu kita belajar hari ini, saudara, bahwa dalam perjalanan hidup kita, kita harus takut akan Allah lebih daripada semuanya. Takut akan Allah lebih daripada semua manusia. Sekalipun mungkin manusia itu sanggup mencabut nyawa kita, tetapi takut akan Allah harus melebihi kepada takut akan manusia. Saudara, yang Yesus ajarkan di sini, bentuk takut akan Allah itu adalah hidup dalam kebenaran. Karena dia berkata, hati-hatilah terhadap ragi orang Farisi, yaitu kemunafikan. Jadi Yesus mau mengajarkan, jangan sampai engkau mengikut Tuhan ada dalam kemunafikan, tapi harusnya kamu hidup dalam kejujuran, kamu hidup dalam kebenaran, dalam mengikut Tuhan. Itulah bukti takut akan Allah. Hari ini, saudara, mari kita lihat ke dalam diri kita. Adakah kita hidup takut akan Allah? Di mana kita hidup dalam kebenaran, kita hidup dalam kejujuran, dalam kita mengiring Tuhan, bukan manusia yang kita takuti, bukan pendeta yang kita takuti, bukan karena kita segan kepada seseorang maka kita tidak berbuat dosa di hadapannya, tetapi karena memang kita benar-benar takut kepada Allah. Kenapa, saudara? Karena terlalu banyak orang yang masih lebih takut melihat manusia daripada melihat Tuhan. Ketika di depan pemimpinnya, di depan teman-temannya, dia tidak melakukan dosa, tapi ketika dia hanya di depan Tuhan, dia hidup dalam dosa. Itu satu bukti bahwa dia belum benar-benar hidup takut akan Allah. Sedangkan Tuhan Yesus mengajarkan, bahkan seharusnya sekalipun engkau di depan manusia dan manusia itu sanggup mencabut nyawamu, engkau harus tetap lebih takut kepada Tuhan daripada kepada manusia. Dan kita akan lihat, saudara, kita akan belajar mengapa kita harus lebih takut kepada Tuhan daripada kepada manusia, siapapun dia dan bagaimanapun kondisinya. Kita lihat ayat yang kelima. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia. Ini menunjuk kepada Allah. Dan alasannya ditegaskan di sana. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Kenapa setiap manusia, kenapa murid-muridnya, kenapa saya dan saudara harus lebih takut kepada Allah dengan hidup dalam kebenaran, dengan hidup dalam kejujuran di hadapan Allah, daripada kepada manusia, sekalipun mungkin manusia bisa mengancam kita, saudara? Kenapa? Karena yang pertama, kita harus takut akan Allah lebih daripada semua, karena Allah bukan hanya sanggup mencabut nyawa kita, tetapi dia juga sanggup melemparkan kita ke dalam api neraka. Artinya apa? Kalau kita tidak takut akan Tuhan, kita tidak hidup takut akan dia, maka neraka yang akan menjadi bagian kita. Bayangkan, saudara, hidup di dunia ini hanya sebentar. Penuh pergumulan, penuh penderitaan, penuh masalah, penuh persoalan. Alangkah menyedihkannya jika hidup singkat dan penuh masalah, persoalan, penuh pergumulan ini akan berakhir di neraka sampai selama-lamanya. Akan berakhir dalam penderitaan sampai selama-lamanya. Saya percaya tidak ada kita yang ingin hidup kita berakhir dalam penderitaan. Di dunia ini, saudara, ada berbagai macam kehidupan. Ada orang yang di dunia akan menderita dan mati pun masuk neraka. Ada orang yang di dunia mereka menderita dalam mengikut Tuhan, tapi mati masuk sorga. Tapi ada orang yang di dunia diberkati oleh Tuhan dan kemudian mati juga masuk sorga. Artinya di dunia senang, nanti pun mereka hidup dalam kesenangan. Dan saya percaya, saudara, bahwa ketika kita memilih hidup takut akan Tuhan, Allah akan memberikan
sukacitanya, kita akan lihat nanti berkat-berkatnya, perlindungannya, penyertaannya, damainya. Sekalipun memang dalam kita menjalani kehidupan kita akan ada pergumulan, akan ada masalah, akan ada persoalan, tapi dalam menghadapi itu semua ada campur tangan Tuhan, sehingga di dunia ini pun sukacitanya menjadi bagian kita, dan nanti ketika kita mati, kita pasti masuk sorga sampai selama-lamanya, karena Yesus yang telah menebus kehidupan kita. Itu sebabnya jalanilah hidup takut akan Dia, dengan hidup dalam kebenarannya, dengan hidup dalam firman-Nya, hidup dalam kejujuran. Jangan hidup dalam kemunafikan, seperti orang-orang Farisi yang kelihatan rohani, kelihatan begitu taat beragama, tetapi mereka memiliki ragi, yaitu kemunafikan. Biarlah saya dan saudara dalam pengiringan kita akan Tuhan, kita hidup dalam kebenarannya. Hari demi hari kita jalani dengan mentaati firman-Nya. Itulah bukti kita takut akan Dia, kita hidup dalam iman. Dan dengan demikian saudara, kelak sorga yang menjadi bagian kita. Di dunia ini ada sukacita, damainya ketika kita menjalani hidup kita yang penuh pergumulan, persoalan dan sebagainya, tetapi nanti juga kita akan meraih sorga sampai selama-lamanya. Kenapa? Karena dikatakan orang yang tidak takut akan Tuhan itu akan dilemparkan ke neraka sampai selama-lamanya. Itu sebabnya hiduplah takut akan Tuhan. Jalani hari-hari saudara dengan takut akan Dia, hidup dalam firman-Nya. Kemudian saudara, yang kedua, kita lihat ayat yang ke-6. Kenapa di dalam perjalanan hidup kita, kita harus memilih hidup takut akan Tuhan, apapun situasi, apapun resiko, apapun keadaannya. Kita lihat ayat yang ke-6. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung jumlah semuanya. Karena itu, janganlah takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Yang kedua yang mau ditegaskan oleh Yesus kepada murid-muridnya, kenapa mereka harus hidup takut akan Allah, adalah sekalipun ada ancaman dan sebagainya, karena ditegaskan, bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Artinya burung pipit itu murah sekali. Tapi sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Burung pipit yang murah yang dijual 5 ekor 2 duit, yang begitu murahnya, itu pun tidak ada yang dilupakan Allah. Apalagi kamu. Ditegaskan di ayat 7, rambut di kepalamu pun terhitung. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Kenapa kita harus hidup takut akan Allah? Karena kita begitu berharga di mata Tuhan, dan Dia tidak akan melupakan kita. Kalau burung pipit pun tidak Dia lupakan, kita pun tidak akan Dia lupakan. Bahkan rambut di kepala saudara pun dihitung oleh Tuhan. Mungkin setiap saudara sisiran ada rambut saudara yang jatuh, tapi saudara tidak tahu. Ataupun mungkin saudara tahu, saudara tidak pernah hitung. Tapi Tuhan berkata, rambut di kepalamu pun terhitung. Itu sebabnya pilih hidup takut akan Tuhan saudara, karena saudara tidak akan dilupakan oleh Tuhan. Ada masalah, ada persoalan, ada tantangan, masalah di keluarga, masalah dalam bisnis saudara, masalah dalam pekerjaan saudara, tetap pilih hidup takut akan Tuhan, karena Dia akan menyatakan pembelaannya. Rambut di kepalamu pun terhitung. Allah akan membela kehidupan saudara. Jalani hidup takut akan Tuhan. Itu alasan kedua, karena kita akan diperhatikan Tuhan, karena kita berharga di mata Tuhan. Lalu yang ketiga saudara, di ayat yang ke-8 di sana ditegaskan, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Ayat 8 dan 9 ini mau ditegaskan saudara, bahwa bentuk takut akan Tuhan itu adalah pengakuan di depan manusia. Artinya tidak malu mengakui di depan manusia bahwa dia percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhanlah juru selamatnya. Artinya juga bahwa dia jadi kesaksian bagi banyak orang. Maka jika orang tersebut atau murid-muridnya atau saya dan saudara, kita mengakui Tuhanlah juru selamat kita, Tuhanlah Allah kita di depan banyak orang, kita menunjukkan, kita menjadi saksi kepada banyak orang bahwa Tuhanlah Allah kita, Tuhanlah juru selamat pembela kita, maka dikatakan bahwa Dia juga akan diakui di depan malaikat-malaikat Allah di sorga.
Yang ketiga, saudara, kenapa kita harus memilih hidup takut akan Tuhan? Di mana yang ketiga ini, bentuk hidup takut akan Tuhan itu adalah kita mengakui Tuhan di depan banyak orang. Kita menjadi saksi di depan banyak orang. Kenapa, saudara? Karena dengan demikian kita pun akan diakui di depan malaikat-malaikat Allah di sorga. Kelak kita pun akan diakui bahwa kita adalah orang-orang yang hidup takut akan Dia di sepanjang hidup kita. Bayangkan, saudara, jika satu saat kita berdiri di hadapan Allah, dan kemudian Yesus memperkenalkan kita kepada malaikat-malaikat dan mengatakan bahwa inilah orang yang hidup takut akan Allah di sepanjang hidupnya. Bukankah betapa indahnya masa itu nanti, saudara? Dengar, dan itu akan terjadi bagi orang-orang yang takut akan Dia. Puji Tuhan, saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan di pagi hari ini, di mana kita sudah belajar, pilihlah hidup takut akan Allah. Bagaimana cara hidup takut akan Allah? Hidup dalam kebenaran, tidak seperti orang Farisi yang munafik. Hidup dalam kebenaran, hidup dalam kejujuran, hidup dalam integritas, dalam saudara menjalani hidup saudara. Dan juga bagaimana cara kita untuk hidup takut akan Tuhan? Akui bahwa saudara anak Tuhan, tunjukkan bahwa saudara anak Tuhan, dan saksikan bahwa saudara anak Tuhan. Maka dengan demikian, maka yang pertama yang Tuhan tegaskan adalah bahwa orang yang hidup takut akan Tuhan, sorga yang menjadi bagiannya. Karena orang yang tidak takut akan Dia, neraka yang akan menjadi bagiannya. Dan yang kedua, orang yang hidup takut akan Tuhan diperhatikan oleh Tuhan. Karena burung-burung pun Dia perhatikan, apalagi kamu yang jauh lebih berharga. Dan orang yang takut akan Tuhan akan diakui di depan malaikat-malaikat di sorga. Puji Tuhan, saudara. Hari ini saudara akan menjalani hari saudara, bahkan di sepanjang kehidupan saudara. Jalani hidup takut akan Tuhan di tengah-tengah dunia yang menghalalkan dan membenarkan hal-hal yang kadang-kadang tidak benar. Tetaplah hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Di tengah-tengah dunia yang tidak lagi mempedulikan Tuhan, buktikan bahwa saudara adalah anak Tuhan. Tunjukkan saudara hidup takut akan Tuhan, maka Tuhan juga akan menunjukkan bahwa saudara adalah orang yang layak masuk sorga, bahwa saudara adalah orang yang layak untuk dibela, dan bahwa saudara adalah orang yang akan diakui di depan malaikat-malaikatnya di sorga. Puji Tuhan, saudara. Biarlah firman Tuhan ini membangkitkan iman saudara, memberikan semangat baru, sukacita baru bagi saudara dalam saudara menjalani hari saudara hari ini. Kita akan berdoa bersama, saudara. Mari naikkan doa-doa saudara dengan penuh iman. Dan saat ini biarlah firman Tuhan menjadi berkat bagi saudara. Terapkan firman Tuhan, raih janji firman Tuhan dalam hidup saudara. Puji Tuhan, saudara. Puji Tuhan, saudara. Saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah memberkati saudara, meneguhkan dan membangkitkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara dalam doa. Saya akan berdoa buat segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, buat segala pergumulan saudara, buat profesi saudara. Mari kita datang kepada Tuhan. Dia Bapa yang baik, yang akan mendengar dan menjawab doa dan seruan kita, anak-anaknya. Mari kita berdoa, saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami datang kepadamu. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini. Bapa yang baik, anak-anak-Mu akan melaksanakan segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Biarlah firman Tuhan yang telah kami renungkan bersama itu tertanam dalam hidup anak-anak-Mu untuk mereka terapkan dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Maka dengan demikian penyertaan-Mu nyata dalam hidup mereka. Tuhan menjaga, melindungi, menyertai dan memberkati mereka dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Bapa yang baik, Tuhan kiranya menyertai anak-anak-Mu. Biarlah damai sejahtera Tuhan melimpah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penuhi hati dan pikiran mereka dalam damai sejahtera-Mu, sehingga ketika mereka menjalani hari ini dalam penyertaan Tuhan, penuh dengan damai sejahtera Tuhan, maka Tuhan akan menjadikan mereka berhasil dalam apa yang mereka kerjakan. Hamba berdoa, ya Tuhan, biarlah keberhasilan menjadi milik anak-anak-Mu.
Tuhan nyatakan keberhasilan di dalam kehidupan mereka. Ketika Engkau menjadikan mereka berhasil, maka hidup mereka akan jadi kemuliaan bagi nama-Mu, jadi berkat buat pekerjaanmu, dan jadi berkat bagi keluarga dan banyak orang. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu, jadikan mereka berhasil ya Tuhan. Hamba berdoa, kiranya Tuhan memberikan hikmat bagi anak-anak-Mu dalam apapun yang mereka kerjakan, sehingga ketika hikmat-Mu bekerja dalam hidup mereka, Tuhan akan menjadikan mereka berhasil. Bapa yang baik, kiranya hikmat daripada Tuhan memenuhi kehidupan setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba berdoa, Tuhan jamah setiap anak-anak-Mu ini, sehingga mereka akan mengerjakan yang terbaik dalam segala aspek kehidupan mereka, dalam segala aktivitas dan kegiatan mereka di sepanjang hari ini. Ajar anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik, sesuai dengan apa yang mereka mampu, sesuai dengan apa yang mereka bisa. Karena ketika mereka mengerjakan yang terbaik, Engkau pun akan mengerjakan yang terbaik dalam hidup mereka. Engkau akan mencurahkan berkat yang terbaik dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Tuhan memberkati anak-anak-Mu ini dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Jadikan mereka berhasil di dalam perjalanan kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap anak-anak-Mu Bapa. Saat ini hamba berdoa buat profesi anak-anak-Mu satu persatu. Biarlah Tuhan memberkati mereka sesuai dengan profesi mereka masing-masing. Hamba berdoa buat para petani ya Tuhan. Engkau yang memberkati dan Engkau yang menolong setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Tuhan jamah mereka, Tuhan berkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau kiranya yang campur tangan di dalam kehidupan mereka. Apa yang mereka tanam, Engkau jadikan mereka berhasil, sehingga kelak mereka akan menuai dengan penuh sorak-sorai dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat para nelayan ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga memberkati mereka dalam usaha mereka, dalam pekerjaan mereka, profesi mereka sebagai nelayan. Biarlah Tuhan melimpahkan berkat-Mu bagi para nelayan, para pedagang juga Tuhan campur tangan. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, apapun yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati dan menjadikan mereka berhasil dalam usaha dagang mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati para pedagang ya Tuhan. Hamba juga berdoa buat para buruh. Bapa yang baik, tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Tuhan berkati, Tuhan lindungi, Tuhan jagai, Tuhan sertai. Dan Tuhan kiranya mengangkat ekonomi mereka. Tuhan kiranya memberkati kehidupan mereka. Berkati para buruh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, pebisnis. Tuhan tolong anak-anak-Mu dalam usaha mereka, dalam bisnis mereka. Jadikan mereka berhasil dalam usaha bisnis mereka, sehingga mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi berkat buat pekerjaan Tuhan dan jadi berkat bagi banyak orang. Jadikan anak-anak-Mu berhasil dalam segala usaha dan bisnis mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Hamba rindu ya Bapa, anak-anak-Mu akan bersaksi bagaimana Engkau menolong dan memberkati segala usaha dan pekerjaan anak-anak-Mu, bisnis mereka dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa ya Tuhan buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, berprofesi sebagai karyawan. Tuhan tolong kiranya mereka ya Tuhan, berkati anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan yang mempromosikan mereka, Tuhan yang campur tangan dan menjadikan mereka berhasil. Ajar anak-anak-Mu untuk melakukan yang terbaik dalam pekerjaan mereka sebagai karyawan, sebagai pegawai, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Para PNS, hamba berdoa, Tuhan jamah mereka. Mereka kiranya mengabdi bagi bangsa ini, melakukan yang terbaik bagi bangsa ini ya Tuhan.
atas apa yang bangsa ini kerjakan dan berikan bagi mereka. Ajar mereka yang melakukan yang terbaik. Berkati para PNS. Bapa yang baik, hamba juga berdoa buat TNI Polri. Tuhan jamah mereka, berkati hidup mereka, ajar mereka juga melakukan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Bapa yang baik, berkati kehidupan mereka untuk menjaga kedaulatan bangsa ini, untuk menjaga keamanan bangsa ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati para TNI Polri. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai medis ya Tuhan. Tuhan campur tangan para medis, Tuhan berkati mereka, dokter, bidan, perawat, dan semua yang berprofesi sebagai medis. Tuhan tolong hidup mereka, Tuhan berkati hidup mereka, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam menangani pasien mereka ya Tuhan. Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada di dalam kondisi pengangguran. Mereka tidak punya pekerjaan ya Tuhan, padahal mungkin mereka punya keluarga yang harus mereka hidupi. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Tuhan kiranya menjamah mereka, Tuhan kiranya memberkati mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati anak-anak-Mu yang ada dalam pengangguran. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, haleluya. Bapa yang baik, Tuhan kiranya membuka jalan, membuka pintu sehingga mereka mendapatkan pekerjaan yang terbaik dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa buat anak-anak-Mu yang sudah pensiun ya Tuhan. Tuhan kiranya terus memberkati anak-anak-Mu, berikan mereka semangat, berikan mereka kekuatan terus. Berkati anak-anak-Mu yang sudah pensiun dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bapa yang baik, mungkin masih ada pekerjaan atau profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan. Hamba berdoa, jamah anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya memberkati ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati profesi anak-anak-Mu. Jadikan mereka jadi berkat ketika Engkau memberkati hidup mereka. Jadi kemuliaan bagi nama-Mu, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap profesi anak-anak-Mu, haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa saat ini Tuhan, berkati kiranya keluarga anak-anak-Mu. Karena keharmonisan di tengah keluarga itu menentukan anak-anak-Mu maksimal dalam apa yang mereka kerjakan ya Tuhan. Itu sebabnya berkati keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarga anak-anak-Mu. Suami, istri, anak-anak mereka berperan sebagaimana seharusnya di tengah keluarga dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, hamba juga berdoa buat kesehatan anak-anak-Mu. Bapa yang baik, Tuhan kiranya mengaruniakan kesehatan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, berikan hikmat bagi anak-anak-Mu untuk berjaga-jaga dalam kesehatan mereka. Dalam nama Yesus, jika ada anak-anak-Mu yang mungkin sedang sakit saat ini, hamba berdoa Tuhan kiranya mengerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu yang sakit. Hamba berdoa biarlah segala penyakit Tuhan angkat dari kehidupan mereka, dan Tuhan beri kesehatan bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Tuhan mengerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bahkan hamba berdoa ya Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang ditindih oleh beban berat, oleh persoalan, oleh masalah.
Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan mengangkat segala beban berat dan persoalan hidup mereka, masalah hidup mereka. Tuhan berikan jalan keluar, berikan mereka kekuatan ya Tuhan, dalam nama Yesus. Tuhan kiranya memberi solusi bagi setiap masalah, persoalan dan beban kehidupan anak-anak-Mu. Masalah apapun itu, masalah kehidupan mereka, keluarga mereka, bisnis mereka, Tuhan tolong, Tuhan yang memberkati. Dalam nama Yesus, saat ini hamba berdoa ya Tuhan, Tuhan kiranya memberkati setiap anak-anak-Mu, jadikan mereka berhasil dalam segala aspek kehidupan mereka, sehingga mereka akan jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa kami. Kami datang kepadamu dengan penuh iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya kebenaran firman Tuhan telah menguatkan saudara, dan saudara juga diteguhkan setelah saudara didoakan. Kalau saudara rindu setiap hari diberkati melalui renungan firman Tuhan, dan saudara setiap hari didoakan, silakan berlangganan dengan program ini saudara. Silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara diberkati melalui program ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari jalani hari ini dengan cara yang terbaik, lakukan yang terbaik, dan Tuhan menjadikan saudara berhasil. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sejak hidupku ditebus, jiwaku telah dipuaskan oleh nama-Mu yang kudus, nama yang gemar ku sebut. Nama yang begitu indah, nama yang sanggup pulihkan, nama yang begitu manis, nama yang sanggup sembuhkan. Namanya Yesus, Yesus, ku panggil Kau Yesus, serukan Yesus, Yesus. Sejak hidupku ditebus, jiwaku telah dipuaskan oleh nama-Mu yang kudus, nama yang gemar ku sebut. Nama yang begitu indah, nama yang sanggup pulihkan, nama yang begitu
panggil Kau Yesus. Yesus, ku serukan Yesus. Yesus, oh Yesus. Nama yang indah, sanggup pulihkan. Nama yang manis, sanggup sembuhkan. Bersyukur ku mengenalmu sebagai Bapakku. Kaulah Bapakku yang baik. Saat ku panggil Kau Bapa, Kau ada. Ini ku berseru Bapa, Kau hadir. Rasakan hangat kasih-Mu Bapakku. Kaulah Bapakku yang baik.
hadapan tahtamu, ku sujud menyembahmu. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Di hadapan tahtamu, ku bawa hati yang rindu. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji haleluya, sembah tinggikan Kau mulia. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Sembah puji haleluya, sembah tinggikan Kau mulia. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang hadapan tahtamu, bawa hati yang rindu. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah